Halo, apa kabar? Balik lagi di channel Jadi Lebih Baik. Di video ini kita akan bahas mengenai kebiasaan baik. Bagi kebanyakan orang, punya banyak kebiasaan baik adalah salah satu hal yang menjadi impian. Kalau bisa, ya kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa jadi rutinitas dalam keseharian, dan kita bisa melakukannya secara otomatis. Tapi sayangnya memelihara kebiasaan baik itu ternyata sangat sulit. Kalau mulainya sih mungkin lebih mudah, tapi mempertahankan konsistensinya itu yang punya tantangannya tersendiri. Nah, kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan pendapat saya tentang membangun kebiasaan baik. Ada banyak banget kebiasaan-kebiasaan baik yang ingin saya lakuin dalam hidup. Secara garis besar saya bagi jadi dua, yaitu kebiasaan di pagi hari dan kebiasaan di malam hari. Beberapa di antaranya, kebiasaan saya di pagi hari, saya ingin bangun pagi, mengaji setelah sholat subuh, merapikan tempat tidur, mencatat to-do list harian, olahraga atau lari pagi, baca buku, mandi pagi, dan lain-lain. Kemudian rutinitas malamnya saya ingin minum vitamin, mencatat aktivitas yang udah dilakuin hari itu, menulis jurnal harian, dan meditasi. Bahkan saya juga udah menentukan jam berapa aja saya harus ngelakuin aktivitas-aktivitas itu. Sebagai orang yang suka hidupnya tertata, saya ngerasa nyaman kalau punya rutinitas harian seperti ini. Hanya saja pada prakteknya melakukan kebiasaan-kebiasaan itu tidaklah mudah. Seringnya saya mencari berjuta alasan biar nggak melakukannya. Dan masalahnya kalau udah berhenti sekali atau dua kali, saya ngerasa sulit lagi untuk melanjutkan kebiasaan itu. Nah, kebanyakan kebiasaan itu cuma bisa berhasil dilakuin secara terus-menerus selama beberapa minggu aja. Kadang ada yang berhasil dilakukan selama beberapa bulan, tapi ada juga yang cuma dilakuin beberapa hari. Saat gagal ngelakuin daftar kebiasaan yang ingin dilakukan, biasanya akan muncul perasaan bersalah. Untuk mengabaikan perasaan bersalah itu, kita akan ngelakuin pelarian dengan ngelakuin hal-hal yang gak produktif. Tapi kenapa ya kebiasaan baik itu sulit untuk dilakukan? Kayaknya emang udah kodratnya manusia sih untuk susah membangun kebiasaan baik. Karena kebiasaan baik itu cenderung susah dan membutuhkan effort lebih untuk dilakukan. Berbeda dengan kebiasaan buruk yang menyenangkan dan sangat mudah untuk dilakukan. Contohnya aja kebiasaan lari pagi. Ada usaha lebih yang harus kita lakukan, yaitu bangun pagi, melawan dinginnya pagi hari, menyiapkan sepatu, dan mengeluarkan energi yang gak sedikit saat kita berlari. Bandingkan dengan kebiasaan buruk seperti scrolling media sosial. Kita cuma butuh rebahan di atas kasur dan sebuah smartphone beserta internet untuk ngelakuinnya. Sama sekali gak susah kan? Begitupun dengan membaca buku. Kita butuh kemauan dan mood yang baik biar bisa membacanya dengan baik. Berbeda kalau kita ingin main game, tinggal buka Steam dalam hitungan detik. Tapi bukan berarti scrolling media sosial dan bermain game termasuk kebiasaan buruk ya. Ya, kecuali kalau dilakuinnya secara berlebihan tanpa mengenal batas waktu. Hanya saja, kedua aktivitas itu seringnya menjadi lawan terberat produktivitas kita karena lebih mudah dilakukan. Terus gimana dong biar kita bisa membuat kebiasaan baik kalau emang gagal terus? Menurut buku Hello Habits karya Fumio Sasaki, disebutkan kalau tindakan untuk terus membentuk kebiasaan adalah kebiasaan juga. Jadi maksudnya gak masalah kalau kita sering gagal dalam membangun kebiasaan. Yang lebih penting adalah kita harus terus berusaha untuk membangun kebiasaan itu. Gak peduli beberapa kali harus terhenti karena berbagai alasan, tapi tetaplah lakukan. Entah untuk berapa kali saya mengalami kegagalan dalam mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik yang ingin saya lakukan. Buku to-do list saya pun udah entah berapa kali lompat-lompat karena nggak diisi secara rutin. Tapi saya terus berusaha untuk memulai lagi dan lagi. Kadang butuh waktu 1 minggu untuk mulai lagi. Kadang juga butuh waktu hingga 1 bulan lamanya. Yang terpenting kita terus berusaha membangun kebiasaan baik itu.
Nah, saat gagal mencobanya dan memulai ulang kembali, saya menerapkan ilmu dari buku Atomic Habits, yaitu mulai dari sedikit dulu. Misalnya, saat kita rutin lari pagi, kita sanggup tuh lari keliling 5-6 putaran. Karena udah lama berhenti dan kita mau mulainya lagi, mulailah dengan 2-3 putaran dulu. Nah, nanti boleh ditambah secara bertahap. Emang sih kadang terlintas pikiran, halah ngapain juga usaha punya kebiasaan baik, nanti juga ujung-ujungnya berhenti lagi. Pikiran-pikiran negatif kayak gini harusnya segera dibuang jauh-jauh, karena cuma menghambat kita untuk berkembang. Melakukannya dan gagal jauh lebih baik dibandingkan tidak melakukannya sama sekali. Apa yang akan terjadi nanti, biarlah terjadi nanti. Yang penting saat ini kita berusaha untuk melakukannya. Kalaupun emang gagal, kita hanya perlu mencobanya lagi. So, semangat terus ya untuk membangun kebiasaan baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.